Perekonomian selama pandemi ini tentunya menyebabkan penurunan penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, terdapat sektor yang mendapatkan keuntungan dari pandemi COVID-19 ini, seperti halnya sektor kesehatan dan kebersihan lingkungan. Selama pandemi COVID-19, sebagian besar masyarakat tentunya menganggap bahwa pandemi ini hanya akan memberikan dampak negatif saja. Adapun dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia yaitu pandemi ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang menganggur akibat PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat yang terkena imbas dari pandemi ini tentunya harus memikirkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ekonominya tersebut. Melalui media sosial sebagai media tempat memasarkan produk yang saat ini telah banyak dilakukan, dapat menjadi langkah yang menguntungkan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan penjualan secara online. Melalui video ini kiranya dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai penyelesaian permasalahan ekonomi ketika pandemi COVID-19, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu untuk menggali informasi mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian serta upaya penyelesaian permasalahannya. Masyarakat telah merasakan bahwa pandemi corona membawa dampak yang luar biasa, terutama perekonomian. Walaupun pandemi ini mengakibatkan dampak negatif, akan tetapi COVID-19 juga membawa dampak positif dan keuntungan bagi pemilik usaha di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berikut ini beberapa perusahaan yang mendapat keuntungan di balik wabah corona ini. Yang pertama yaitu perusahaan hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tisu basah. Dan yang kedua yaitu perusahaan farmasi. Nah, dapat kita pahami bahwa pandemi corona membawa keuntungan bagi sejumlah penggiat usaha. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar karena mereka bisa melihat peluang usaha di tengah pandemi corona ini. Bagi masyarakat yang memiliki modal, manajemen, dan relasi yang sangat banyak dapat membuka usaha di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan yang sekarang ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Namun tentunya, tidak semua orang bisa mendirikan perusahaan seperti yang sudah diuraikan di atas, karena keterbatasan kepemilikan, modal usaha, dan relasi bisnis. Nah, berikut ini ada jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan pembisnis pemula, tidak memerlukan modal besar, dan dapat mendatangkan keuntungan yang menjanjikan di tengah pandemi corona. Yang pertama itu ada bisnis makanan dan minuman rumahan, bekerja sama dengan GrabFood atau GoFood, dan yang sejenis daripada GrabFood dan GoFood itu. Nah, yang kedua ada bisnis makanan olahan yang dibekukan. Adapun yang terakhir yaitu jasa logistik. Di tengah wabah corona ini, di mana masyarakat dianjurkan untuk bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah, maka sangat diperlukan jasa distribusi atau penghantaran logistik. Selain itu juga, masyarakat yang melakukan jualan online atau online shop melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Ketika pandemi COVID-19 terus meningkat, sehingga proses penjual dan pembeli tidak dapat dilaksanakan secara langsung, maka pada saat itu masyarakat mencari cara agar memperoleh keuntungan walaupun kondisi pandemi ini. Teknik menjual barang melalui media sosial merupakan suatu teknik yang dapat mengurangi proses perjumpaan secara langsung antara penjual dengan pembeli yang dapat menyebabkan penyebaran pandemi ini semakin meluas. Dengan jualan online, masyarakat tidak perlu menyewa tempat atau membeli kios sebagai tempat untuk berdagang. Kiat bisnis tetap survive di tengah pandemi corona. Setiap pembisnis tentu menginginkan usahanya sukses dan tetap survive di tengah pandemi corona. Ada kiat-kiat tertentu agar bisnis tetap survive walau dilanda badai. Kiat-kiat berikut bisa dicoba supaya bisnis yang dijalankan tetap survive. Pertama, memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang berani untuk menanggung segala risikonya. Memiliki kepercayaan diri, dengan modal yang kecil pun sudah bisa memulai usaha. Yang kedua, bisnis yang halal, mulai dari modal, proses, hingga penjualan. Modal usaha sangat penting, meski demikian harus didapatkan dengan cara yang baik dan tidak curang. Ketiga, melakukan ekspor dan impor barang. Pembisnis harus memiliki pangsa pasar yang luas. Dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor barang, berarti tidak memperluas pangsa pasar. Keempat, menjaga kepercayaan di relasi bisnis. Hal ini sangat penting bagi maju mundurnya suatu usaha. Kelima, melakukan promosi barang yang diperdagangkan, yaitu dengan membuat iklan baik di media elektronik maupun media cetak. Keenam, berbisnis dengan kebutuhan dasar. Ketujuh, leadership atau kepemimpinan.
seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka dengan saran dan kritik. Kedelapan, menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis. Ternyata pandemi COVID-19 ini bukan hanya memberikan dampak positif saja terhadap perekonomian. Ada juga ternyata teman-teman dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu, pertama, perekonomian masyarakat menurun. Akibat penyebaran virus corona ini juga sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pedagang di pasar, para pedagang sayur, buah, ataupun ikan, pedagang jajanan di pasar maupun keliling. Biasanya mereka mendapatkan pendapatan atau omset dari hasil penjualan. Semenjak adanya corona, banyak pedagang yang mengeluh akibat kehilangan omset mereka. Selain perekonomian masyarakat yang menurun, ternyata perekonomian negara juga menurun drastis loh. Hal ini tentunya dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, perbankan. Kedua, APBN. Ketiga, pariwisata. Keempat, perhotelan. Kelima, penerbangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dari sisi sosial, di mana imbas dari virus corona, aktivitas sekolah yang biasanya berkumpul, kegiatan belajar mengajar dengan bapak dan ibu guru, bercandaria bersama teman, namun pada akhirnya ditiadakan menjadi serba online. Keempat, sektor industri dan sektor usaha. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Pelaku UMKM di masa pandemi lebih memilih sarana promosi secara digital atau online. Hal ini seperti pendapat yang menyatakan bahwa keterbatasan ruang antara penjual dan pembeli menjadikan sistem elektronik digital sebagai solusi utama untuk mengatasi jarak yang tercipta antara penjual dan pembeli. Nah, adapun strategi pemasaran bisnis online yang pertama yaitu mulai dari media sosial. Jika pelaku UMKM termasuk pemula dalam berjualan online, maka media sosial adalah platform yang tepat. Berjualan di media sosial tidak membutuhkan banyak modal tetapi memiliki peminat paling banyak. Saat ini, 4 media sosial untuk berjualan terbaik adalah WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, yang selanjutnya adalah pasarkan produk ke orang terdekat. Mulai menjual produk yang sudah diupload di media sosial kepada teman, rekan bisnis, tetangga, saudara. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa melanjutkannya ke marketplace. Sebagai permulaan, cukup berjualan di satu marketplace yang sesuai dengan target pasar. Setiap marketplace memiliki sistem, ketentuan, dan target pasar yang berbeda-beda. Nah, serta strategi yang terakhir yaitu membuat website official. Website ini adalah salah satu platform yang sangat disukai pelanggan karena proses ordernya yang paling mudah. Solusi penyelesaian masalah perekonomian selama COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai solusi permasalahan COVID-19, yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup dengan gaya yang sehat. Yang kedua, menciptakan stabilitas ekonomi agar seluruh elemen masyarakat mampu hidup dengan layak. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan berikut. Yang pertama, dukungan terhadap bidang kesehatan. Yang kedua, insentif bulanan tenaga medis. Yang ketiga, perlindungan sosial. Yang keempat, tarif listrik. Yang kelima, naikkan anggaran. Yang keenam, pemulihan ekonomi. Yang ketujuh, antisipasi defisit APBN. Yang kedelapan, nasabah KUR dapat dikeringan angsuran. Yang kesembilan, prioritas di bidang non-fisikal. Yang kesepuluh, refocusing dan relokasi belanja. 11. Menyiapkan Perpu. Nah, jadi media sosial selama pandemi saat ini menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Online shop adalah suatu perusahaan pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana para penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui gambar yang ada di suatu website atau toko dalam sosial media. Bisnis online ini dapat menjadi salah satu strategi untuk memperoleh pendapatan di tengah masa pandemi saat ini.
Nah, demikianlah pemaparan hasil tugas proyek dari metode penelitian antropologi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata demi kata, kami ucapkan mohon maaf dan sekian dan terima kasih.